Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ratno Agritama, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 215, asal dari SD Negeri 3 Pringabus, Kabupaten Trenggalek. Berikut video aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 3 Pringabus, yang pada siang hari ini saya sebagai calon guru penggerak dari SDN 3 Pringabus akan menjabarkan atau menyebarluaskan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah. Yang menjadi tugas saya sebagai calon guru penggerak sebagai tugas di modul 1.4, yaitu aksi nyata. Yang pertama-tama puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara penyebaran pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN 3 Pringabus dengan keadaan yang sehat walafiat. Kedua kalinya sholat tasawuf senantiasa kita curahkan ke junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yang akhir. Bapak Ibu, ini saya menjabarkan pemahaman dan penerapan pengalaman positif di sekolah. Ini tujuannya yang pertama, semoga setelah Bapak Ibu dapat memahami dan mengerti, nanti bisa benar-benar dilaksanakan di sekolah tercinta kita ini. Sebelum saya mulai, ini marilah kita membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum dia semangat, kita belajar sekolah kita, sekolah kita. SDN 3 Pringabus. Bisa. Ya, terima kasih. Selanjutnya, slide berikutnya. Sekarang setelah saya buka di depan tadi, ada dari Bapak Ibu mungkin sudah tahu apa itu budaya positif. Mungkin menurut Bapak Ibu budaya positif itu terbesit di pikiran Bapak Ibu itu apa? Mungkin ada yang mau menyampaikan. Dari budaya positif itu tadi menurut Bapak Ibu apa? Apa Bu? Ada yang apa? Kebiasaan baik itu mungkin beda ya, itu betul. Lanjut, ada yang lain budaya positif. Untuk itu jawaban Bapak Ibu semua benar. Nanti kita lebih jelas dan lebih memahami setelah kita belajar slide berikutnya. Lanjut dulu. Dari konsep inti budaya positif itu saya paparkan biar kita belajar lebih jelas. Itu saya bagi menjadi beberapa sub yang harus kita pelajari. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh,
keyakinan kelas, dan yang terakhir kedelapan adalah segitiga restitusi. Selanjutnya, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru itu, Bapak Ibu, kita itu diharapkan mengajar, mendidik itu harus dengan memiliki filosofi dengan tokoh pendidikan kita, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran harus berpusat kepada murid. Jadi intinya, jangan, kalau zaman dulu kita belajar, siswa itu mengikuti guru belajar, tetapi kalau sekarang paradigma baru, intinya kita harus sesuai dengan siswanya. Siswa itu tidak sama, berdiferensiasi itu tidak sama, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Siswa itu memiliki pengetahuan atau kebutuhan yang tidak sama setiap siswa, sehingga jangan Bapak Ibu paksakan siswa itu harus ikut dengan metode satu arah, yaitu dari guru. Berarti itu berpusat pada guru. Sekarang harus dibalik, paradigma barunya pembelajaran harus berpusat pada murid, karena kebutuhan murid itu tidak sama. Lanjut dulu. Berikut profil pelajar Pancasila yang harus kita berikan atau miliki untuk dasar-dasar siswa kita. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Ketiga, berkebinekaan global. 4, bergotong royong. 5, bernalar kritis. 6, kreatif. Mungkin ketikannya yang salah itu. Lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu intinya kita, pemikiran kita tentang teori kontrol itu kadang kita salah. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seperti tadi yang saya jelaskan tadi, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pembelajaran apa yang guru yang mengontrol, harus sesuai dengan keinginan guru. Itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apabila ada siswa yang berbuat salah, itu dituduh langsung bisa menguatkan karakter, dia menjadi anak yang lebih baik. Terus, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu teori kontrol yang biasa kita lakukan. Seperti itu. Lanjut dulu. Mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Ini yang dulu, stimulus respon dulu, teori kontrol yang benar seperti di samping anak-anak ini. Yang benar, realitas kebutuhan kita sama. Kenyataannya, realitas kebutuhan kita berbeda. Ini juga untuk kita, juga untuk siswa. Kebutuhan kita tidak sama, siswa juga tidak sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol yang betul adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya dengan contohnya Pak Novan itu dulu sama-sama guru olahraga, tetapi mungkin gambaran kita
saya menggagal murid, Pak Novan gagal murid, itu berbeda. Seperti contohnya, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Itu teori kontrol. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Contohnya, ada anak terlambat sekolah atau tidak memakai seragam, itu sudah dituduh salah. Itu sebagai guru kita salah. Mungkin kita tidak sempat menanyai anak. Contohnya seperti ini, contohnya yang sering ada, anak tersebut mungkin orang tuanya sakit, sebelum ke sekolah dia itu menyiapkan makannya orang tuanya, atau kalau punya ternak dia mencari rumput dulu untuk usahakan biar orang tuanya bantu orang tuanya. Tapi di sekolah kita sudah menuduh dia melakukan kesalahan. Itu salah satu tindakan yang tidak baik. Dari kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin bisa ditanya dulu anak, kenapa dia terlambat. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Ini berlaku untuk guru dan juga berlaku untuk siswa. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda biasanya kalau dihukum itu takutnya sama hukuman. Nanti kalau dia dihukum itu hanya takut sama aspek eksternal dari luar. Tapi kalau dia mengontrol dirinya agar tidak jadi hukum, sadar dari kegiatan kesalahan itu jadi internal pribadi. Jadinya teori kontrolnya dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya, contohnya seperti kepala sekolah, tidak bisa mengontrol bapak ibu semuanya. Pemaksaan ada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apabila terjadi kegagalan, mungkin kita bisa refleksi, mencari solusi-solusi yang baru. Model stimulus responnya, model terakhir, model berpikir menang kalah, model berpikir win atau solusi menang-menang. Ini seperti begini, kita kisahkan seperti anak kalau dihukum, anak tersebut akhirnya merasa suatu menjadi dendam kepada gurunya, apa dia hanya tak kesalahan hukuman. Itu baik di sementara, akhirnya tidak bisa panjang, perilakunya tidak sadar secara internal. Model berpikir menang-menang. Setelah dihukum, dia punya solusi agar bisa melaksanakan berikutnya yang lebih baik. Lanjut. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu sebetulnya tidak, kalau saya dulu juga begitu, disiplin saya artinya tertib seperti itu. Ternyata tidak. Disiplin itu artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berubah perilaku ke arah yang lebih baik.
Intinya disiplin ini positif itu adalah disiplin dari dalam dirinya masing-masing, yaitu yang kita kenal dengan disiplin motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, tidak dari luar, dari internal anak tersebut. Selanjutnya, kebutuhan yang keempat, kebutuhan manusia dasar. Kebutuhan manusia dasar segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar ini adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Apabila kebutuhan dasar itu belum terpenuhi, maka setiap orang itu mesti merasa ada yang kurang dalam dirinya. Lanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Dulu kita punya konsep ada kebutuhan primer, sekunder, tersier itu, tapi untuk sekarang kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu kalau dulu kita bisa sebutkan kebutuhan primer. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Karena kita sebagai makhluk sosial itu sosial di dalam keluarga, di lingkungan, di sekolah, dan di bangsa dan bernegara, maksud itu harus memiliki dipedulikan, kerjasama, bagian dari kelompok. Andaikan saja kita dikucilkan di lingkungan keluarga saja, itu rasanya bagaimana? Itu termasuk salah satu kebutuhan dasar. Yang kedua, ketiga, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Penguasaan itu salah satu kebutuhan dasar. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan, kita tidak bisa ditekan oleh seseorang, kita tidak memiliki kebebasan, kita diwajibkan, contohnya setiap hari kita harus membersihkan lingkungan rumah. Itu kebebasan, itu salah satu kebebasan yang tidak dimiliki kita merasa tidak memiliki kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan itu juga merupakan salah satu 5 kebutuhan dasar manusia. Kesenangan itu adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu salah satu kesenangan. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi manusia ini juga berlaku untuk kita, juga untuk siswa kita. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu motivasi yang dari luar. Yang pertama, mungkin ekstrinsik yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku manusia dengan menghindari hukuman, contohnya apabila tidak terkena hukum pidana, kita harus sesuai dengan perilaku baik di masyarakat. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kita berusaha baik biar mendapatkan penghargaan
pujian dari masyarakat atau dari di sekolah. Kalau di sekolah itu merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, ini adalah motivasi intensif ini, ketiga, intensif untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin yang terakhir, yang ketiga, dari tadi nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, ras, golongan, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Untuk di sekolah ini nilai kebajikannya yang dianut adalah profil pelajar Pancasila. Dan ini nilai kebajikan diusahakan siswa, pendidik dan apapun yang ada di sekolah memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini di garis bawahi sudah dua sekali. Yang ketiga, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua, itu pribadi heroes. Program ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusiasme, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang tiga, keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Lanjut, Bu. Sekarang ini Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Ini yang dulu suka ada di sekolah, di lingkungan atau di masyarakat. Pertama, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, ada terlambat, langsung spontan. Bapak Ibu guru, kamu terlambat, silakan kamu berdiri di depan bendera berapa 5 menit, itu termasuk hukuman. Murid yang tidak tahu apa-apa akan terjadi tidak dilibatkan. Ada begitu. Bersifat satu arah. Kalau hukuman itu hanya Bapak Ibu guru saja bilang, gini, tadi itu berupa fisik atau psikis hukuman. Itu ciri-cirinya hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kesalahan memperbaiki. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini ada sedikit cerita Bapak Ibu. Saya sebagai guru olahraga ini mungkin Bapak Ibu bisa membedakan ini hukuman atau konsekuensi. Siswa saya itu datang terlambat 5 menit. Kalau guru kelas itu langsung di kamu lari 5 putaran di lapangan. Kalau itu seperti itu, apa Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Tapi kalau guru olahraga itu lain. Kalau sudah perjanjian, bedanya kalau lari yang bersifat untuk bersifat fisik. Mungkin kalau pendidikan olahraga karena dia telat, biar
karena dia terlambat, belum pemanasan, dia punya konsekuensi lari 5 putaran. Biar itu tidak apa-apa, kan sudah disepakati bersama seperti itu. Nanti kita lebih jelasnya tentang hukuman konsekuensi nanti ada di slide berikutnya. Lanjut Bu. Posisi kontrol guru, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Ini nanti Bapak Ibu biar tahu, kita sadar sekarang posisi saya itu sebagai guru selama ini kita ada di posisi mana. Ini kalau bisa Bapak Ibu sedikit-sedikit mulai belajar, apa itu sebagai hukum, bukan masalah bersalah, teman, dan apa yang terbaik untuk anak nanti bisa kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya, contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasusnya sama. Siswa tidak, saya buat contoh yang sangat sederhana ini, biar Bapak Ibu mudah memahami. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Contohnya tidak memakai topi. Sebagai guru posisi penghukum, dia langsung nanti setelah upacara kamu hormat bendera selama 1 jam. Itu posisinya sebagai guru, sebagai penghukum. Lanjut. Contoh kasusnya sama. Ini kalau posisinya pembuat merasa bersalah, guru tersebut bilang, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Kenapa kamu tidak memakai atribut yang lengkap saat upacara? Dia merasa dibuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini saya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Lanjut nomor 4. Siswa tidak memakai atribut, kasusnya bersama, tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pemantau, posisi guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi, jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Lanjut. Yang terakhir, yang kelima, sebagai manajer, ditanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Dari 5 posisi tadi, Bapak Ibu, mungkin ada yang terbaik posisi sebagai kontrol seorang guru itu tadi ada. Nanti berikutnya ini ada sedikit biar ingat Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pertanyaannya, posisi kontrol apa? Apakah aku? Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Apa Mas? Oh iya betul. Membuat rasa bersalah. Lanjutnya Bu. Berarti mendengarkan tadi saya selesai. Bagus. Lanjut. Lanjut. Belum ya. Nah, Kak, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh, ini agak sulit. Ganti.
kamu tidak pernah dengar melakukannya. Ya, betul. Benar betul sekali. Nah, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Nah, betul. Lanjut. Sebetulnya memantau sebenarnya. Ya. Tidak apa itu. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Itu tadi. Yang ke teman. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu sebagai guru, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugasnya. Betul. Sekarang dilanjutkan tentang keyakinan kelas. Ini ada mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ini Bapak Ibu, kita sebelum kita melaksanakan kegiatan segitiga diskusi itu diharapkan di seluruh kelas itu misalnya depan itu ini langsung harus dibuat keyakinan kelas lagi, kesepakatan bersama. Soalnya nanti Bapak Ibu ajaran baru itu siswanya ganti, anaknya ganti, keyakinan kelas itu juga berubah. Dan kenapa keyakinan kelas itu harus ada? Itu dibentuk-bentukkan lagi nanti biar dia memiliki keyakinan dan motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya sendiri. Lanjut dulu. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal menyeluruh yang umum aja, dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif itu kalau negatif dilarang mencoret tembok, itu kalimat negatif. Kalau positifnya jaga kebersihan lingkungan, itu seperti itu umum. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat, tidak usah banyak-banyak karena pernyataannya universal. Tadi bisa menjabarkan anak, jagalah kebersihan sekolah, kelas, tapi sudah meliputi tidak boleh mencoret-coret tembok, sayangilah tanaman, gitu aja. Itu sudah dilarang, isinya sudah luas. Lanjut, sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas itu dilibatkan seluruhnya di dalam kelas. Berarti di dalam kelas itu ada siswa, ada guru. Keyakinan sekolah mungkin dari perwakilan siswa, ada guru dan kepala sekolah. Itu keyakinan sekolah. Lanjut dulu. Yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah segitiga restitusi. Ini mohon nanti Bapak Ibu guru kalau bisa menerapkan, ada permasalahan di sekolah, ada anak yang
bertengkar, ada pelanggaran di sekolah ataupun itu, besok bisa mendapatkan dengan segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Dibuka, tolong dilanjutkan dulu. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yang bawah. Yang pertama yang sebelah sini, menstabilkan identitas. Maksudnya anak biar stabil dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut dulu, kita penjelasannya. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan ada bagian dari proses pembelajaran. Contohnya ada kata berbuat salah itu wajar, tapi kenapa kamu lakukan? Ditanya dulu. Tidak ada manusia yang sempurna, ada yang bertengkar. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Contohnya terlambat. Ditanya, dulu bapak jadi sekolah juga sering terlambat seperti itu. Berarti adanya terlambat seperti itu, misalkan. Lanjutnya, ini ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Seperti itu. Berarti menstabilkan identitas. Intinya, sebelum kita masuk nanyai ke anak, itu anak pengen tahu latar belakangnya, terus kenapa dilakukan itu seperti itu, kenapa melakukan itu ditanya-tanya, terus ditinggikan hatinya. Berarti dia melakukan kesalahan itu tidak dia sendiri. Dulu saya sudah melakukan seperti itu, dulu saya sudah sering bertengkar seperti itu. Lanjut. Seperti itu. Yang kedua, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol. Pada dasar kita termotivasi secara intensif menanyakan keyakinan anak. Tetapi begini Bapak Ibu, kalau keyakinan kelasnya itu belum ada, ditanyakan bingung. Nah, contoh, kamu sudah terlambat itu berarti kamu keyakinan di kelas kamu apa yang kamu telah tidak lakukan. Kamu sudah yakin kamu buat saya berbuat baik dan merusak tanaman, segala tanaman. Saya ini tanaman seperti itu. Dia merusak tanaman, merusak itu. Nah, kira-kira kelas apa yang kamu langgar? Itu seperti itu. Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk kamu? Tanya. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan kelas. Saya ingin besok jadi orang yang sukses. Ya, kalau kamu ingin jadi orang sukses, sekarang kamu tidak melakukan perbuatan yang menuju ke sana, terus bagaimana kamu bisa melakukan? Itu seperti menanyakan keyakinan tersebut. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contohnya seperti tadi, dia terlambat, jangan langsung cukup, ditanya dulu, kenapa kamu kok terlambat? Mungkin alasannya tidak sampai ditanyai, sudah diminta. Kamu cepat, kamu berjalan di sana, lari ke rumah,
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah meniru sesuatu yang penting buatmu. Ada lagi, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contohnya dia bertengkar dengan temannya karena temannya mencontek pekerjaannya. Katakan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Aja tuh. Terima kasih dan salam bahagia. Jangan. Terima kasih untuk pemaparan kali ini, Bapak Ibu Guru. Ini saya mohon untuk berikutnya dari sekolah sini, mungkin tahun ini ada yang daftar ke guru penggerak. Nanti kita bisa bersama-sama, kita sharing, kita belajar bersama untuk kemajuan dan kebaikan bagi sekolah kita yang tercinta ini. Sebelum saya akhiri, apabila ada kata saya yang kurang berkenan dari Bapak Ibu Guru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita membaca ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kegiatan penyebaran pemahaman di sekolah kami. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.